Jadi ketika Isa Al-Masih dikatakan, di mana Isa Al-Masih mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu adalah hal yang tidak diperlukan. Mengapa? Karena Isa Al-Masih memang sudah benar-benar adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dan uniknya Isa Al-Masih memiliki juru bicara. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hey Enrico, ini jawaban untuk pertanyaan Anda. Dengarkan baik-baik. Hey Enrico, Anda mengutip Lukas 2 ayat 11, dan mengklaim itu adalah bukti ketuhanan Yesus. Hahaha, saya rasa Anda kurang piknik bro. Sekarang begini Enrico, dalam memahami ayat Alkitab Anda sekalipun, harus dengan pemahaman dan metode yang benar, bukan dengan sembrono dan langsung mengklaim mentah-mentah, tanpa memahami pesan yang disampaikan dalam ayat tersebut. Sekarang saya ajarin kamu, biar agak pintar dikit. Di dalam ayat tersebut, Tuhan Allah memerintahkan para malaikat untuk mengabarkan kelahiran seorang anak laki-laki, yang kelak menjadi juru selamat untuk umat Bani Israel kala itu. Dan bukan mengabarkan tentang kelahiran Tuhan, karena, secara logika pun, setiap yang dilahirkan itu pasti bukan Tuhan. Perlu Anda ketahui juga, wahai Enrico, kelahiran Yesus sebagai juru selamat bagi umat Israel itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah, sudah dinubuatkan oleh Tuhan Allah untuk menggembalakan umatnya, dan ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul berikut ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul tersebut, begitu jelas dan gamblangnya, jika kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih itu sudah dijanjikan oleh Allah sebagai penyelamat umatnya, Bani Israel. Dan kita juga bisa lihat lagi buktinya dalam ayat yang lain berikut ini, sebagai bukti jika Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi seorang Mesias, seorang Nabi, yang Allah janjikan menjadi seorang pemimpin untuk mengembalakan umatnya, Bani Israel. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah, akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6. Dan Yesus juga hanya mengembalakan umat Bani Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di ayat ini lebih jelas lagi, karena itu ucapan yang keluar dari mulut Yesus sendiri, jika dia hanya diutus kepada domba-domba Israel saja. Sekarang, kita kembali ke Lukas 2 ayat 11. Di dalam ayat tersebut, tertulis jelas, kata Kristus. Sekarang pertanyaannya, apa sih arti Kristus itu? Kristus dalam bahasa Yunani koin, Kristos, yang berarti, yang diurapi, dan dalam bahasa Ibrani disebut, Masiah, atau Mesias, dan itu dipakai sebagai gelar untuk Yesus. Jadi sangat jelas sekali, jika ayat Lukas tersebut bukan berbicara tentang kelahiran Tuhan, akan tetapi kelahiran seorang Mesias, atau seorang yang diurapi Tuhan. Bahkan, di dalam terjemahan Alkitab versi yang lain, tertulis jelas, kata, junjungan, bukan Tuhan. Silahkan Anda perhatikan versi Alkitab berikut ini. Hari ini, telah lahir bagimu di kota Daud, seorang penyelamat, yaitu Al-Masih, junjungan kita. Dan, silahkan juga Anda perhatikan, Alkitab versi bahasa Inggris berikut ini, di situ tertulis jelas, kata, Lord, bukan God. Buat Enrico, ingat ya, kata Lord itu, artinya, Tuan, junjungan, dan bukan Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, seharusnya tertulis, kata God, bukan Lord. Dan ini, sekaligus menambah deretan bukti, jika Yesus bukanlah Tuhan, tapi Tuan atau junjungan. Jawaban yang kedua, sesuatu yang tidak tertulis belum tentu tidak benar. Aku berikan teman-teman contoh seperti ini. Perkenalkan, ini Joko.
Joko adalah seorang laki-laki, dia memiliki banyak teman dan teman-teman melihatnya sebagai laki-laki. Mengapa? Karena Joko memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang laki-laki. Dia memiliki suara yang ngebas, dia juga memiliki kumis, memiliki janggut, dia juga berpakaian layaknya laki-laki, dan terlebih penting dia memiliki alat kelamin laki-laki yang mengindikasikan bahwa Joko adalah laki-laki. Jadi semua teman-temannya itu mengenal Joko sebagai laki-laki. Meskipun Joko di dalam kehidupannya tidak pernah satu kali pun menulis di dalam diarinya, "Aku adalah seorang laki-laki." Tetapi kemudian 600 tahun kemudian lahirlah seorang bernama Ahmad. Dan Ahmad mengatakan, "Joko bukanlah laki-laki." Mengapa? Karena Joko tidak pernah menuliskan dalam diarinya, "Aku adalah laki-laki." Ini jelas adalah sebuah kesalahan. Mengapa? Bagaimana bisa orang yang hidup 600 tahun setelah Joko berkata bahwa Joko bukanlah laki-laki? Karena alasan Joko tidak pernah menuliskan di dalam diarinya dia adalah laki-laki. Ini jelas sebuah kesalahan. Karena apa? Tidak bisa kita mempercayai orang yang hidup 600 tahun kemudian dibandingkan kita percaya kepada orang yang hidup di masa Joko, yaitu teman-temannya Joko. Jadi itu adalah jawaban yang kedua. Hei Enrico, ini jawaban untuk pertanyaan Anda. Dengarkan baik-baik. Hei Enrico, Anda itu intinya tidak bisa membuktikan status Yesus sebagai Tuhan. Sehingga Anda hanya mampu mengandalkan ilustrasi dan cocok logis saja. Apakah standar kebenaran yang Anda imani itu hanya sebatas ilustrasi saja? Sebenarnya sangat mudah sekali untuk membungkam metode ilustrasi Anda itu. Karena sebenarnya, maksud dari ilustrasi Anda itu, yaitu karena tidak adanya bukti tertulis yang keluar dari mulut Yesus sendiri yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Akhirnya, Anda berhalusinasi, biarpun tidak ada bukti yang tertulis dari ucapan Yesus yang berkata, "Akulah Tuhan," namun Anda tetap meyakini Dia itu Tuhan. Dan itu sebenarnya inti dari gambaran yang Anda ilustrasikan tersebut. Sekarang begini Enrico, mengapa Anda harus capek-capek berhalusinasi, meyakini sesuatu yang tidak tertulis, sedangkan bukti yang tertulis saja Anda abaikan? Ingat loh Enrico, di dalam Alkitab Anda sendiri, sudah ada bukti tertulis dari ucapan Yesus dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Lalu, buat apa Anda punya Alkitab yang digadang-gadang suci, kalau akhirnya isi pesan yang jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab Anda ingkari sendiri? Sebenarnya, kalau Anda dan umat Kristen mau proporsional dan mengklaim sebagai pengikutnya Yesus, seharusnya Anda imani dong apa yang Yesus katakan, bukan malah mengingkarinya dan justru malah berhalusinasi dengan sesuatu yang tidak tertulis. Sekarang coba perhatikan ayat-ayat Alkitabmu berikut ini. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 tersebut, Yesus sudah dengan jujur dan tegas berkata, jika mereka umat Bani Israel sangat mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan yang mereka sembah, dan bukan Yesus. Dan di ayat itu pula, Yesus dengan tegas telah menyatakan siapa dirinya, yaitu tak lebih dari seorang utusan Tuhan Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa Anda ingkari ucapan Yesus itu sendiri, yang sudah berkata kalau Dia itu utusan Tuhan Allah, yang diabadikan dalam Alkitab Anda sebagai bukti tertulis dari perkataan Yesus langsung, tapi Anda justru malah mengimani sesuatu yang tidak tertulis, yang tidak pernah diucapkan Yesus, itu kan ngaco namanya. Sekarang coba Anda perhatikan kutipan kalimat terakhir dari pasal Yohanes 20 ayat 17 yang ada di dalam video ini. Di situ tertulis jelas perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri, yaitu Allahku dan Allahmu. Sekarang pertanyaannya, siapa sih Allah yang disebutkan oleh Yesus tersebut? Jawabannya, Dia adalah Bapa di sorga, yaitu Tuhan yang sebenarnya, yang telah mengutus dan yang disembah oleh Yesus. Sekarang, kita lanjut ayat berikutnya. Matius 21 ayat 10-11, dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem,
gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Buat Enrico, silahkan Anda perhatikan ayat ini, di situ jelas sekali, jika di masa Yesus masih hidup, orang-orang di zaman itu pun tahu siapa Yesus, yaitu seorang nabi, bukan Tuhan. Ingat loh Enrico, ini adalah bukti tertulis, bagaimana orang-orang dahulu pun mengenal sosok Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan. Dan saya lebih percaya kepada orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus dan berinteraksi langsung dengan Yesus dibandingkan orang-orang yang hidup setelah Yesus tiada, yang sama sekali tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus dan secara sok dekat, sok kenal, justru malah menuhankannya. Kita lanjut lagi, ayat berikutnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga, dan di rumahnya." Markus 6 ayat 4. Hey Enrico, di dalam Markus 6 ayat 4 ini, Yesus sudah dengan tegas dan jelas menyatakan siapa jati dirinya, dan ini adalah ungkapan jujur dan polos dari Yesus, kalau dia itu hanya seorang nabi utusan Tuhan, dan bukan Tuhan, seperti yang Anda hayalkan. Jadi intinya, kamu mau berasumsi apapun, dengan alibi mengatakan, yang tidak tertulis, belum tentu tidak benar, itu semua sebenarnya, hanya khayalanmu saja, agar Yesus bisa menjadi Tuhan, sedangkan yang jelas-jelas tertulis, malah Anda tolak dan Anda ingkari. Janganlah banyak berhalusinasi, dengan sesuatu yang tidak pasti, tapi, yakinilah, sesuatu yang sudah pasti tertulis, dan sesuatu yang sudah diucapkan oleh Yesus, yang Anda puja. Jawaban yang ketiga yang ingin aku paparkan kepada teman-teman adalah bukti-bukti bahwa Isa Al-Masih adalah Allah. Bukti yang pertama, yang paling kuat dan paling dasar adalah Isa Al-Masih adalah firman Allah, kalimatullah atau logos, di mana firman Allah ini mengindikasikan bahwa Isa Al-Masih itu kekal bersama-sama dengan Allah. Bagaimana penjelasannya? Teman-teman bisa lihat pada videoku sebelumnya tentang Tritunggal. Aku sudah menjelaskan panjang lebar tentang firman Allah di video tersebut. Bukti yang kedua yang menunjukkan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah ialah ketika dia bercakap-cakap dengan orang Yahudi pada saat itu dan mengatakan, "Aku ada sebelum Abraham jadi." Dan cerita ini teman-teman bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Yang ingin aku jelaskan kepada teman-teman pada kali ini adalah ketika Isa Al-Masih mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi, itu mengindikasikan bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaannya, berapa sih umur Isa Al-Masih pada saat itu? Jelas Isa Al-Masih belum sampai 40 tahun saat itu, yang bisa dikatakan tua. Sehingga ketika Isa Al-Masih mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi, itu membuat orang Yahudi pada saat itu berpikir, bagaimana orang yang hidup pada abad pertama Masehi itu bisa mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Dan akhirnya orang Yahudi mengetahui bahwa saat itu Isa Al-Masih ternyata menyamakan dirinya dengan Allah. Dan penyamaan diri dengan Allah inilah yang akhirnya direspon oleh mereka dengan rajam batu pada saat itu. Jadi ketika Isa Al-Masih mengatakan demikian dan orang Yahudi ingin membunuhnya, jelas ini mengindikasikan bahwa saat itu Isa Al-Masih mengatakan bahwa aku adalah Allah karena aku ada sebelum Abraham jadi. Hey Enrico, ini jawaban untuk pertanyaan Anda. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, "Sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada." Lalu, apakah itu berarti Yesus adalah Tuhan? Benarkah klaimnya si Enrico tersebut sekarang? Mari kita ulas lebih detail, let's go. Selama berabad-abad, sebaris kalimat yang tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 58 di atas telah menjadi salah satu ayat emas andalan umat Kristen untuk menguatkan keyakinan mereka sendiri tentang keilahian Yesus Kristus, karena dipercaya merupakan dalil sangat meyakinkan perihal praeksistensi Yesus sebagai salah satu oknum Tuhan Tritunggal. Tapi, benarkah demikian? Mari kita telusuri kebenarannya dengan menggunakan perangkat yang paling simpel saja, yaitu berpikir logis dalam mencermati ayat-ayat dalam kitab Kristen sendiri.
Menurut Alkitab, siapakah yang lebih dulu ada? Yesus sebelum Abraham, atau Adam sebelum Yesus? Atau masih ada lagikah catatan dalam kitab ini yang mengisahkan keberadaan manusia lain yang lebih dulu ada sebelum Yesus, Abraham, dan Adam? Jika Yohanes 8 ayat 58 diyakini sebagai bukti praeksistensi Yesus Kristus, sebenarnya kita tidak perlu repot-repot mengulas konteks ayat itu. Karena ini akan buang-buang waktu percuma, mengingat hampir dapat dipastikan sebagian besar umat Kristen yang hanya membaca Alkitab seminggu sekali saat mengikuti kebaktian di gereja ini pada umumnya tidak memiliki pengetahuan cukup tentang ayat-ayat dalam kitabnya sendiri. Karena itu, mari kita lihat dari perspektif logika berpikir orang waras sajalah. Sekarang begini Enrico, dalam Yohanes 8 ayat 58, konon katanya, Yesus pernah berkata, "Sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada." Sekarang, silahkan Anda perhatikan baik-baik susunan kalimatnya, dan silahkan Anda garis bawahi kata, sebelum Abraham. Di sana, sosok yang ditunjuk dalam teks Yohanes 8 ayat 58 tersebut adalah Abraham, bukan nama lain. Sedangkan kita pun tahu, jauh sebelum Abraham jadi, ada orang-orang yang sudah lebih dulu ada, sebut saja contohnya seperti Nabi Nuh dan Adam. Sehingga, jika dalil Yohanes 8 ayat 58 tersebut dijadikan dalil status ketuhanan Yesus, mengapa Anda tidak menjadikan Nabi Nuh dan Adam Tuhan pula, karena mereka pun ada dan jadi sebelum Abraham ada. Fakta ini jelas membuktikan bahwa Yohanes 8 ayat 58 tersebut sama sekali tidak valid untuk dijadikan dalil pendukung mimpi di siang bolong Kristen bahwa Alkitab menyiratkan informasi praeksistensi Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang disebut oleh Yesus dan menjadi parameternya adalah nama Abraham. Sementara, jauh sebelum Abraham jadi pun, ada orang-orang yang lebih dulu ada. Jadi, berita tentang Yesus yang sudah ada, sebelum Abraham, yang kemudian dijadikan pembenar untuk mendukung doktrin praeksistensi Yesus Kristus pun, sebetulnya cuma bagus untuk dikisahkan kepada anak-anak prasekolah saja. Sementara itu, jika dalil prematur tersebut dipaksakan juga, harus dapat diterima oleh akal sehat umat agama lain, di luar lingkar doktrin Kristen, maka, nasihat terbaik dari saya, buat Kristen, khususnya buat mereka yang mati-matian mempertahankan dalil ini, sebagai kebenaran absolut adalah pelajarilah kitab Anda, dengan mengedepankan logika akal sehat. Dan ayat di atas tadi, sudah dibuktikan, bahwa, anggap saja, dalil Yohanes 8 ayat 58, sama-sama kita terima, maka, dalil itu sendiri yang justru mengindikasikan bahwa Yesus baru ada sekitar 20 abad setelah Adam tercipta. Artinya, tolong Anda ingat, dan Anda garis bawahi juga kata-kata saya ini, belum cukup hebat untuk dijadikan pembenar bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa demikian? Karena, sebelum Abraham dan Yesus ada pun, Adam sudah lebih dulu ada sebagai manusia pertama. Dan, tahukah Anda, bahwa dalam ayat-ayat lain, yang masih ada di dalam Alkitab mereka sendiri, ada kisah yang jauh lebih dahsyat daripada kisah dalam Yohanes 8 ayat 58. Coba Anda lihat misalnya, kisah yang diriwayatkan oleh Nabi Yeremia dalam kitab nubuatannya. Yeremia 1 ayat 4-5. Tuhan berkata kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi Yeremia, yang lahir 627 tahun sebelum Yesus lahir ini, bahkan sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah ketika beliau masih berada di rahim ibundanya. Artinya, sebelum Yesus lahir, dan sebelum dia sendiri lahir, Nabi Yeremia sudah menjadi nabi. Tapi, apakah ada di antara pengikutnya yang menganggap dan menjadikan Nabi Yeremia sebagai Tuhan? Jawabannya sangat jelas, tidak ada. Dan Anda bisa lihat juga,
Kisah yang jauh lebih dahsyat lagi, dalam Ayub 38 ayat 4-21, di mana dikisahkan bahwa Nabi Ayub yang lahir 1420 tahun sebelum Yesus lahir ini, ternyata dinyatakan oleh Allah, sudah ada sebelum dasar bumi diletakkan. Dan bukan hanya sudah ada, tapi pada masa itu, beliau dinyatakan sudah lahir. Ayub 38 ayat 4-21. Di manakah engkau, ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian, tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Pertanyaannya, kenapa bukti dalil sedahsyat ini tidak Anda dijadikan pembenar untuk menuhankan Nabi Ayub yang sudah ada, bahkan sebelum bumi dibentuk? Bukankah sangat jelas artinya bahwa beliau sudah ada jauh sebelum Adam, Abraham, Yeremia dan Yesus sendiri ada? Kecuali dijawab dengan modal ngarang bebas, tanpa landasan dalil-dalil kitabiah, ini tentunya menjadi pertanyaan yang sulit bagi umumnya umat Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena doktrin-doktrin kekristenan yang diciptakan oleh para bapak gereja awal dulu tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk membentuk konsep ketuhanan yang benar tentang seluk-beluk praeksistensi Yesus, seperti halnya yang diwarisi oleh umat Yahudi dan umat Islam dari leluhur mereka, yaitu dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail putra Abraham. Dengan demikian, maka sudahilah angan-angan kosong Anda yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri bahwa beliau adalah Tuhan. Jadi, bukti yang ketiga adalah Isa Al-Masih tidak menolak ketika Thomas mengatakan dia adalah Allahnya Thomas. Kita bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 28-29 dikatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalau Isa Al-Masih memang bukan Tuhan, maka sudah jelas ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku," Isa Al-Masih akan mengatakan, "Jaga mulutmu, aku bukan Tuhanmu, aku bukan Allahmu." Tetapi pada saat itu Isa Al-Masih mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Artinya pada saat itu Isa Al-Masih tidak nolak, tetapi dia malah menerima sebutan Thomas bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhannya Thomas dan Allahnya Thomas. Aku harap dengan penjelasan ini teman-teman bisa terbuka pikirannya dan bisa memahami iman Kristen secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera untuk kita semua. Hey Enrico, ini jawaban untuk pertanyaan Anda. Dengarkan baik-baik. Benarkah apa yang dikatakan oleh si Enrico tersebut jika Thomas memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan? Mari kita bungkam segala kebohongannya. Thomas merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus dan yang menjadi pertanyaan saya, mengapa Injil Thomas tidak termasuk Injil utama? Apakah kesaksian Thomas meragukan? Di dalam Alkitab Bible, Yesus selalu diidentikan dengan Tuhan. Sebenarnya, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah dalam bahasa aslinya, Yesus dipanggil Tuhan, Tuhan atau Tuan, dan ini sangat vital sekali. Kenapa demikian? Karena, jika kita salah menerjemahkan, ini akan berakibat fatal, dan mengakibatkan gagal paham tentang sosok Yesus itu sendiri. Dan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, God atau Lord. Dan, apakah penulisan Tuhan itu sebuah pemaksaan? Nah, Thomas ternyata tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan inilah bukti ayat Alkitab yang mendasarinya. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
Sekarang silahkan Anda perhatikan, Yohanes 20 ayat 25-nya, yang sudah saya beri tanda merah. Benarkah murid-murid yang lainnya telah melihat Tuhan? Pertanyaannya, melihat Tuhan atau melihat Tuan? Dan sekarang, silahkan Anda perhatikan pula, Alkitab versi bahasa Inggrisnya, yang sudah saya beri tanda kuning. Di situ jelas tertulis kata, Lord, bukan God. Sedangkan kita tahu, arti kata Lord itu adalah Tuan, bukan Tuhan. Jelas bukan sekarang, jika murid-murid Yesus yang lain pun tidak menyebut dan memanggil Yesus Tuhan, akan tetapi menyebut dan memanggil Yesus Tuan. Sekarang, mari kita lanjut ke inti ayat pembahasannya, let's go. Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, dan Allahku. Sekarang, mari kita analisa. 1. Tentang lambung Yesus. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yesus menjawab, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Injil memberitakan, saat Yesus disalib dan ditusuk lambungnya hingga berdarah. Nah, percayakah Anda, jika Yesus saat itu lambungnya masih menganga atau berlubang? Dan Thomas mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Tahukah Anda, apa arti di balik perkataan Thomas tersebut, yaitu, ya Tuhanku, dan Allahku, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, yaitu, oh my Lord, my God. Perkataan Thomas tersebut menjelaskan bahwa Thomas mengucapkannya karena dia merasa takjub atau merasa sangat terkejut, dan itulah yang dialami oleh Thomas. Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika Yesus ditangkap dan disalib, murid-murid Yesus telah melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Sehingga ketika Yesus bangkit dari kubur dan menemui mereka, tentu membuat mereka terkejut. Karena, sepengetahuan mereka, Yesus telah mati. Jadi intinya, ketika Thomas mencucukkan tangannya ke lambungnya Yesus, dia terkejut bahwa ternyata Yesus masih hidup, sehingga secara spontan, Thomas berkata, ya Tuanku, my Lord, dan ya Tuhan, my God. Kesimpulannya adalah, bahwa jawaban Thomas dengan kalimat, ya Tuhanku, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, oh my God. Itu semua, bukan ditujukan kepada Yesus, tetapi itu adalah kalimat ketakjuban, seperti halnya kita sekarang ini, yang kadang mengucap, ya Tuhan, atau kalau orang Inggris mengucapkan, oh my God, ketika mereka merasa takjub dan tercengang. Dan kesimpulan sederhananya, seperti ini. Thomas merasa takjub dan tercengang saat mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Akhirnya, Thomas baru percaya, setelah melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, jika Yesus masih hidup, sehingga, secara spontan, dia berkata, Tuhanku dan Allahku. Dan perkataan Thomas tersebut, bukan untuk menyebut Yesus Tuhan, tapi, dia merasa heran, takjub, tercengang, dan campur aduk dengan rasa bahagia pula, melihat gurunya masih hidup. Justru dalam pasal Yohanes 20 ayat 24-28 tersebut, jelas sekali membuktikan. Jika Yesus masih hidup, dan selamat dalam proses penyaliban.